Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. My name is Sarah Agustina Putri. I will explain the interpreter skill and competencies. Introduction to be interpreter who has the ability to speak language then one is not enough because he has to combine linguistic and interpersonal. Jadi teman-teman, untuk kita menjadi seorang interpreter, kita tidak bisa memiliki kemampuan satu bahasa saja, itu tidak cukup, karena kita harus mengkombinasikan linguistik dan interpersonal. And then, some competencies that must be possessed by interpreter, linguistic competence, interpreting skill, interpersonal skill, culture competence, specialist knowledge, and certificate. Jadi teman-teman, beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang interpreter, kompetensi linguistik, keterampilan menafsirkan, keterampilan interpersonal, keterampilan budaya, pengetahuan khusus, dan juga sertifikat. Oke, next, kompeten linguistik. The first skill an interpreter must have is linguistic competence. Jadi seseorang interpreter, kemampuan pertama yang harus dimilikinya itu kompetensi linguistik, because language is a requirement for a translate. Karena bahasa merupakan persyaratan bagi seseorang penerjemah. Next, describe the linguistic competence. The ability to produce synonymous or analog word in both language. For example, the word meat means we interpret it as meat. Jadi kemampuan menghasilkan kata sinonim atau kesamaan atau analog itu dialog dalam kedua bahasa. Contohnya seperti ini, kita bertemu. Nah, dan kita interpretingkan menjadi berjumpa. And two, the ability to capture what the speaker say. We interpret it in our own word without reducing the speaker meaning. Jadi, seorang interpreter harus memiliki kemampuan menangkap yang pembicara katakan, kita mengulangi dengan kata bahasa kita sendiri tanpa mengurangi maksud dan tujuan atau arti dari pembicara tersebut. Oke, entry. Thirdly, how do we say what the speaker said and interpret it in our own language without reducing the meaning or intent of the speaker. Jadi yang ketiga ini teman-teman, bagaimana kita mengatakan apa yang dikatakan oleh pembicara dan menginterpretingkan dengan bahasa kita sendiri tanpa mengurangi arti atau maksud dari pembicara tersebut. The fourth is the ability to combine verbal and non-verbal communication language from the short language and interpret it in the right combination in the target language. Jadi yang keempat ini teman-teman, yaitu kemampuan menggabungkan bahasa komunikasi verbal dan non-verbal dari bahasa sumber dan menginterpretingkan dalam kombinasi yang tepat dalam bahasa sasaran. 5. The ability to recognize and analyze rhythm and tone patterns of language without reducing to intent and meaning of the speaker. Jadi yang kelima ini, kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan pola ritme dan nada bahasa tanpa mengurangi maksud dari pembicara dan arti dari pembicaranya. Tentunya jadi seorang interpreter harus bisa menyesuaikan ritme nada sesuai dengan pesan yang disampaikan. And next, interpreting skill.
An interpreter must have the ability to remember or have a strong memory to show what is conveyed by the target. Jadi, untuk interpreting skill ini, teman-teman, seorang interpreting harus memiliki kemampuan mengingat atau ingatan yang kuat untuk mengatakan apa yang disampaikan oleh target. Seperti itu. Next, interpersonal skill. How our relationship with our source can be established. Well, we must be able to understand verbal and written communication. Nah, jadi teman-teman untuk interpersonal skill ini, bagaimana hubungan kita dengan narasumber, kita bisa terjalin dengan baik. Kita harus mampu memahami bahasa verbal dan juga tulisan. Cultural competence. An interpreter doesn't just have to be fluent in a language, but also understand the culture of the language that will be interpret. Jadi untuk kultural kompeten ini, seorang interpreter bukan harus fasih dalam bahasa saja, tetapi juga harus memahami budaya yang akan diinterpretingkan. And next, special knowledge. An interpreter specialist in certain specialist knowledge. Jadi teman-teman untuk seorang interpreter ini harus mengkhususkan diri pada pengetahuan khusus tertentu untuk diinterpretingkan. Next, sertifikat. An interpreter certificate, so that they have the qualification to become an interpreter and carry out work competently. Jadi untuk menjadi seorang interpreter atau juru bahasa harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kualifikasi yang mumpuni untuk menjadi seorang interpreting dan melakukan pekerjaan dengan kompeten atau secara profesional. Next, confidentiality. Professional interpret must not disclose personal information and situation resulting from interpreting unless permission has been given to convey it. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang interpreter yang profesional, itu kita tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi atau situasi yang dihasilkan ketika melakukan interpreting, kecuali setelah kita diberikan izin untuk menyampaikan. Okay, next, impartiality. An interpreter must not take side with client based on race, sosial, gender, economic, and aspek. Jadi teman-teman, untuk menjadi seorang interpreter, itu kita tidak boleh berpihak kepada klien dengan memandang ras, sosial, gender, dan ekonomi maupun aspek. Okay, next, conflict. An interpreter shall not have a conflict with a client. Jadi untuk seorang interpreter itu kita tidak boleh memiliki konflik dengan klien. Okay guys, that's all my explanation. I'm sorry if there are any inappropriate word. Thank you for watching my video. See you everyone.